Jadi bernasihat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Katakanlah seorang hamba ada beberapa hal yang belum bisa dia laksanakan, berangkat dari uzur syar'i yang ada padanya, atau beberapa larangan yang belum bisa dia tinggalkan, berangkat dari kekurangannya. Oke? Entah karena sakitnya, entah karena dia tertahan, ya ini kondisi yang akhirnya dia nggak bisa melakukan hal tersebut, dan lain-lain. Apakah kemudian berarti seorang hamba di kondisi demikian nggak bisa bernasihat kepada Allah? Bisa. Dia nggak bisa bernasihat dengan fisiknya, dia bernasihat dengan hatinya. Tuh, at least dia bertekad, kalau hilang dariku semua uzur ini, aku akan. Gitu. Ya, awas. Niat yang sifatnya azimah demikian. Ini kalaupun seseorang hanya berniat, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Oke? Dia dapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Demikian rahmat dan keutamaan Allah kepada para manusia. Inna bil madinati rijal masirna masiran wala qata'na wadiyan illa wa hum ma'ana fil ajr. Sesungguhnya di Madinah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang. Rasul sama para sahabat lagi tour of duty, jihad. Oke? On the way ini Rasul bilang, di Madinah ada beberapa orang. Tidaklah kita memotong sebuah perjalanan, tidaklah kita menempuh sebuah perjalanan, atau tidaklah kita melewati sebuah lembah, gunung, kecuali mereka bareng sama kita. Mereka dapat pahala yang sama kita. Padahal mereka masih di Madinah, nggak ikut jalan sama kita jihad. Tuh. Habasahumul uzur. Karena mereka tertahan oleh uzur yang ada pada mereka. Lihat, hanya dengan tekad saja dia dapat pahala yang sama. Hadisnya Rasulullah SAW. Seorang hamba melihat orang yang kaya luar biasa dan lain-lain, dan kemudian berinfak di jalan Allah, dan dia berangan-angan, kalau aku kaya aku akan berinfak di jalan Allah ini itu. Tuh lihat, dia dengan angan-angannya dapat pahala yang sama kayak nih orang yang emang beneran infak. Allahu Akbar. Karena sifatnya sampai azimah, sampai tekad, ambisi. Awas. Niat amal buruk, ini berangkat dari rahmat Allah. Niat amal buruk, ide amal buruk kalau cuma terlintas di hati, nggak dihitung dosa. Tapi kalau udah jadi ambisi, beda cerita aja. Ini level yang berbeda. Kalaupun belum dilakukan, sama-sama belum dilakukan. Kan Allah bilang, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man hamma bihasanah, barang siapa yang punya ambisi melakukan amal soleh, dia dapat 1 pahala. Apabila dia lakukan amal solehnya, dia dapat 7, 70, 700, kan berkali-kali lipat. Iya gak? Tapi man ham bisayyah, barang siapa yang dia pengen melakukan sayyi'ah, oke? Dia nggak dapat dosa tuh, tapi dia lakukan sayyi'ah tersebut, yakni maksiat tersebut, baru dapat 1, nggak dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ide-ide buruk yang akhirnya dihitung juga jadi maksiat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba melihat orang yang memiliki kekayaan luar biasa, kemudian dia berfoya-foya ini itu, wah, kemudian dia pengen kayak begitu berfoya-foya dan lain-lain. Wah, dia mendapatkan dosa yang sama seperti itu yang foya-foya. Ya Allah, udah miskin, dapat dosa suwe amat loh. Minimal ambisimu ambisi yang positif. Padahal cuma berangan-angan doang. Dia dapat dosa yang sama. Udah miskin, dapat dosa yang sama yang foya-foya. Karena apa? Karena ke arah hatinya, ambisinya ke arah itu. Ya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Seorang yang bernasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang sebisa mungkin, semampu mungkin melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Say in case, katakan, dalam sebuah kondisi dia nggak bisa melakukan perintah Allah, nggak bisa meninggalkan apa yang Allah larang, berangkat dari uzur yang ada padanya, tapi dia masih terhitung bernasihat kepada Allah. Karena apa? Karena dia masih punya ambisi. Nanti kalau hilang uzur ini dariku, aku akan melakukan. Tuh, dia dengan kekurangan yang ada padanya masih terhitung orang yang tulus bernasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kasus demikian di dalam firman-Nya. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda. Ini dalam At-Taubah 91 ayat lengkapnya.
Laisa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Tidak mengapa bagi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tidak punya dana, untuk bergerak keluar ikut berjihad. Jadi ada beberapa orang nggak ikut pergi berjihad, berangkat dari kelemahannya, berangkat dari sakitnya, atau mau berangkat cuman nggak punya duit nih karena jihad perlu modal, iya kan? Tidak mengapa atas mereka. Idza nasahu lillah wa rasuli, apabila mereka, selama mereka masih bernasihat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuh, masih bernasihat. Ya, tidak terhitung dosa. Kaum munafikin sama-sama nggak pergi keluar jihad juga. Tapi ada orang-orang beriman yang terhitung bernasihat kepada Allah, masih dalam zahir yang sama dengan kaum munafikin, enggak keluar juga, tapi mereka terhitung bernasihat bagi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari apa? Karena emang uzur syar'i yang ada padanya, dan berangkat dari ambisinya, apabila ini hilang uzur syar'i dariku, niscaya aku akan berangkat, gitu ya. Nanti tahu pamannya Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, Waraqah bin Naufal. Itu dia meninggal dan Nabi belum sallallahu alaihi wasallam belum mulai menyeru manusia. Akhirnya dia meninggal belum sempat bersyahadat. Tapi terhitungnya dia muslim. Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Kenapa? Azimah, karena tekadnya. Ketika Rasul bingung apa yang terjadi padanya, dibawakan kepadanya. Waraqah berkata kepadanya, hadza namus alladhi anzalallahu ala Musa. Itu namus yang Allah turunkan kepada Musa juga alaihi salam. Yani Rasul keder nih apa yang menghampirinya di gua Hiro tersebut, makhluk apa itu, dan kemudian memeluknya sampai nggak bisa napas, sampai nyuruh ikra. Itu Rasul kan masih keder tuh, sallallahu alaihi wasallam, masih bingung, masih wondering, masih bertanya-tanya. Dibawa sama Khadijah radhiyallahu anha ke pamannya ini Waraqah bin Naufal yang banyak baca kitab terdahulu. Ketika dikisahkan dan dia udah tua, buta. Dia bilang, itu namus, itu yang turun padamu namus. Namus yakni Jibril alaihissalam, yang juga turun pada Musa alaihissalam. Kelak kau akan memiliki urusan yang besar, kelak kau akan diusir oleh kaummu. Dan apabila suatu saat itu terjadi nanti, dan aku masih hidup, yakni ketika masa itu datang, kau diuji, dibenci, diusir oleh kaummu, dan aku masih hidup, la ansurannaka nasran muazzara, sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang all out. Ini kata Waraqah. Walam yalbath an tawaffa, tapi enggak lama setelah kejadian itu Waraqah meninggal. Tapi ulama bilang Waraqah radhiyallahu anhu, padahal belum bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Azimah. Dapat gak?